Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvinda Septiani, sanitarian terampil di unit organisasi Puskesmas Bunyu. Hari ini kita akan membahas tentang workbook agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama ada 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, ada kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk. Yang keenam, pelanggan puas akan kembali atau yang disebut dengan consumer retention. Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Selanjutnya, yang kedua akan kita bahas tentang hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau yang disebut dengan proteksi. Yang selanjutnya adalah pendapat saya terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berasal dari moral individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Selanjutnya, bagaimana peran saya untuk menciptakan lingkungan akuntabel? Peran saya untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel dengan cara berintegritas dengan melaksanakan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan hal itu dapat memberikan kepercayaan kepada publik. Selanjutnya yang saya ketahui tentang sinergi perilaku kompeten, yaitu peserta pelatihan bersinergi dalam praktisi di kantor dan fasilitator terlibat secara intensif dalam proses belajar dari uji coba atau yang disebut dengan learning by experimenting, belajar dari panggilan atau learning by investigating, dan belajar dari praktek atau learning practicing. Adapun potensi dan tantangan keberagaman di lingkungan saya bekerja, yaitu potensi keanekaragaman di lingkungan saya bekerja adalah keberagaman pekerja dari berbagai latar suku dan agama. Tetapi perbedaan tersebut dapat memunculkan ide baru yang inovatif. Kemudian tantangan keanekaragaman di lingkungan saya bekerja yaitu perbedaan, tetapi perbedaan tersebut dapat menjadikan satu tujuan bersama. Yang saya ketahui tentang The Adaptive Culture Framework, yaitu organisasi selayaknya terus melakukan perubahan dan mengikuti perubahan lingkungan strategis dengan 9 budaya adaptif, yaitu purpose, cultural values, vision, corporate values, corporate strategy, structure, problem solving, partnership, working, dan rules. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis berpikir kritis dan adaptif, yaitu kecenderungan berpikir kritis yaitu dengan cara memandang fenomena secara langsung, sedangkan kecenderungan berpikir kreatif dengan cara memandang fenomena dari berbagai hal dan sudut pandang. Biasanya orang yang kritis dominan menggunakan otak kirinya dan sebaliknya orang yang kreatif lebih cenderung menggunakan otak kanannya. Selanjutnya, bagaimana praktek merespon adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. Yang pertama, terima perubahan lingkungan kerja mulai dari perubahan dalam cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Selanjutnya, menetapkan tujuan fleksibel yang dapat diubah setiap saat bila diperlukan. Kemudian, pertimbangkan dengan baik langkah yang akan dilakukan.
Kemudian, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Dan yang terakhir, tinjau dan evaluasi kinerja. Apa saja tantangan praktek dalam WOG atau World of Government? Yang pertama ada kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga ada kepemimpinan. Adapun pendapat saya tentang workbook nilai-nilai dasar ASN pada hari ini, yaitu workbook ini sangat baik dan menarik, kemudian memudahkan dalam pengerjaan tugas, dan desain template workbook sangat kreatif. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.